Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan. Bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di cloning gitu loh Pak, dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh, siapa tahu bisa nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biar mereka juga bisa merasakan gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah gitu loh Pak. Maaf ya Pak, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya Pak, Sampurasun, I love you. Saya Iwan Aswan, pelukis Betawi. Saya ingin membuat satu kesaksian tentang seorang figur yang bernama Deddy Mulyadi. Sekarang dia mendapat julukan Bapak Aing. Ya, Bapak Aing juga. Kenapa saya ingin membuat satu kesaksian terhadap beliau? Beliau adalah seorang yang punya integritas yang sangat luar biasa ya, terhadap bangsa ini, khususnya juga kepada masyarakat Jabar. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika budayawan Betawi Ridwan Saidi, almarhum Babe Ridwan Saidi, bekerja sama dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Beliau saat itu menjadi Bupati Purwakarta. Saat itu antara tahun 2015 sampai 2016. Kang Deddy Mulyadi meminta Ridwan Saidi sebagai budayawan Betawi menulis buku tentang Hasanah Tatar Sunda dalam tinjauan historis. Bukunya seperti ini. Singkat cerita, dalam satu proses kita menunjukkan anggaran berapa, biaya-biaya pencetakan dan lain-lain. Kita datanglah ke kantornya Kang Deddy, dan pada saat itu Kang Deddy Mulyadi ada tamu. Tapi begitu melihat kita, Babe Ridwan Saidi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Wah, disambut dengan suatu hal yang sangat baik sekali gitu, ramah. Ayo Beh, masuk Beh, silakan Beh, apa kabar, gimana, segala macam. Saya yang kebetulan waktu itu membantu untuk membuat anggaran itu, memang tertera angka 70 juta pada saat itu. Kita serahkanlah kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya, dibaca sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba kaget dengan spontan, ini nggak salah ini, anggarannya ini cuma 70 juta. Saya bilang nggak salah Pak, sesuai arahan Babe Ridwan Saidi, ya dengan beberapa buku, dengan ongkos pencetakan dan juga dengan biaya penulisan, montase dan lain-lain, ya kurang lebih segitu. Wah, ini nggak bisa, ini kan harus datang ke tempat situs-situs, harus datang ke tempat-tempat bersejarah yang ada di wilayah Jawa Barat yang Babe Ridwan Saidi ini, Babe ini dia bilang gitu, ngerti dan paham gitu. Pasti itu harga atau biaya itu akan selalu nambah. Pokoknya saya tambahin, dia bilang begitu. Saya tambahin, ya 70 juta lagi, karena ini nggak main-main, dia bilang gitu. Ya, ini serius. Oke, nah kita lagi ngobrol sebentar, tiba-tiba dia Kang Deddy Mulyadi menyala lagi. Kalau gitu saya lempengin deh, Beh, ya 10 juta lagi, jadi 150 juta. Masya Allah, saya kaget banget. Selama ini saya tuh nggak pernah menemukan orang yang seperti di hadapan saya ini yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Nggak pernah saya gitu. Saya kaget banget kayak gitu. Sampai kayak begitu gitu loh. Nah, singkat cerita, selesailah kita, dan pada saat mau pulang, tahu-tahu dia panggil lagi Babe Ridwan Saidi, Beh, sini Beh, kayak gitu, ini Beh. Dalam map itu diserahkan lagi uang ke Babe Ridwan Saidi. Ini buat di perjalanan, dia bilang gitu. Ayo Bang, ini buat perjalanan. Walaupun beliau dijuluki sebagai gubernur kontens, ya, tapi apa salahnya? Karena biar bagaimana, hasil dari konsernya itu, uang itu, bayangkan, dia sumbangkan, ya, dia membantu orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu, ya, banyak anak kakaknya untuk meneruskan sekolah, dan lain-lain. Dan ini sangat menarik, dan ini sangat
luar biasa menurut saya, Kang Deddy Mulyadi ini. Yang mudah-mudahan menjadi contoh juga buat kita, dan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dan dapat memberi kebahagiaan kepada masyarakat Jabar khususnya ya, dan masyarakat Indonesia nantinya kelak ya gitu. Ya, saya menyaksikan 2 kali dia berpidato, orasinya tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau ngomong cepet banget, merangkai gitu tanpa jeda, dan isinya benar-benar daging semua. Ada lucunya, ada metafornya ya, ada pengetahuannya. Bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Kisah usang tikus-tikus. Kisah usang tikus-tikus. Kisah usang tikus-tikus. Kisah usang tikus-tikus. Pecat Mang Ono dari DPRD karena mau pecah belah Jabar dan menghambat kerja Bapak Aing. Pecat Mang Ono dari DPRD karena mau pecah belah Jabar dan menghambat kerja Bapak Aing. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, disampaikan di media sosial. Ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama. Mau diskusi apa lagi? Ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Minal khotoya. Mereka bilang Kang Deddy anti-Islam, terus nantang ngajak perangi PDM. Datang semangat Kang Deddy Mulyadi, kami terus melawan para pembenci. Mereka jual ancaman, kami siap beli tanpa dendam, tanpa henti. Satu ulama tapi tebar fitnah, membuat umat jadi pecah belah. Bukan Kang Deddy yang anti-Islam, tapi kalianlah ulama pengsakit
Islam. Bukan warga Jabar kok kelocotan, mending urusin gubernur kalian. Nyerang kader mawa bendera Islam, tebar fitnah dengan kejam. Tawi punya wayang. Jabar punya Bapak Aing. Buat yang baik, jangan sakiti orang. Saya punya filosofi begini, filosofi saya dari kecil. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain.